Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini saya akan membahas emiten DGNS sesuai request. Nah, sebelum kita menganalisa teknikalnya, saya ingin memberikan gambaran dulu mengenai saham ini. Jadi saham ini itu baru masuk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021. Jadi ini sahamnya baru ya. Kita bisa lihat juga dari grafnya ini belum panjang, soalnya emang ini baru masuk. Jadi pergerakannya pun baru sebentar. Nah, terus sebelum kita analisa teknikalnya, coba kita analisa secara fundamental dan secara value dari saham DGNS ini. Oke, nah kita lihat ya, di sini market cap-nya DGNS ini tercatat 793 miliar. Nah, tetapi ekuitasnya ini hanya 54,67 miliar. Jadi ini bisa kita bilang bahwa market cap-nya pun ini sangat mahal dan bahkan lebih mahal daripada total aset dari saham DGNS ini. Nah, terus kita bahkan bisa lihat ya ini ya dari book value per share-nya bahkan itu dinilai dengan harga Rp44. Jadi kita bisa tahu bahwa dengan harga saat ini 635, ini sahamnya sudah cukup mahal. Nah, terus sekarang kita lihat ya, dari price earning ratio-nya pun ini 48,39 ya. Jadi ini sih bisa dibilang rata-rata mahal, tapi emang kita perlu membandingkan price earning ratio-nya pada emiten lain yang di sektor yang sama. Nah, tetapi secara rata-rata 48,39 ini cukup mahal. Nah, terus di book value-nya pun ini sudah 14 kali. Nah, 14 kali ini di rata-rata di emiten apapun di berbagai sektor itu biasanya kalau udah 14 kali ini sudah cukup mahal ya. Jadi secara value DGNS ini menurut saya kurang layak untuk kita simpan. Nah, tetapi secara performa ini kita lihat ya, ternyata secara performanya ini lumayan bagus. Kita lihat return on equity-nya 30%, ini sangat tinggi. Net profit-nya 18,5, gross profit, operating profit-nya cukup lumayan bagus ya. Terus debt equity ratio-nya pun cuma 36%, jadi hutangnya juga dikit. Nah, tetapi saya masih tidak menyarankan untuk kalian mau invest atau menyimpan saham-saham seperti ini. Kenapa? Soalnya ini saham yang baru IPO ya, Initial Public Offering. Seperti Warren Buffett pernah bilang, yaitu salah satu investor tersukses di dunia, dia tidak pernah membeli saham IPO. Nah, terus Warren Buffett Indonesia pun, yaitu Bapak Noh Keng Hong, juga tidak menyarankan para investor untuk membeli saham IPO. Nah, karena itu menurut saya DGNS ini tidak layak untuk disimpan, tetapi secara untuk trading mungkin masih bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung analisa teknikalnya ya, pergerakannya hari ini. Kita tahu bahwa hari ini DGNS ini pergerakannya agak stagnan ya, agak sideways. Saat ini DGNS pada hari ini naik sekitar 1%. Nah, terus kita lihat nih, soalnya ini saham dengan small cap, ya bisa kita bilang sebagai saham gorengan ya. Jadi kita perlu pakai time frame 1 jam dan juga 15 menit. Dan saya perlu ingatin juga nih, untuk saham-saham seperti ini, berdasarkan video-video saya sebelumnya mengenai analisa saya pada saham-saham gorengan, itu analisa teknikal sering pudar. Tapi kita bisa ya ada landasan lah pergerakannya kira-kira mau arahnya kemana. Kita lihat di sini DGNS berhasil dinaikkan cukup tinggi sampai menyentuh level arah. Nah, tetapi waktu perdagangan di tanggal 10 Maret, ini ada suatu candle merah dengan shadow-nya cukup panjang dan volumenya luar biasa. Kita lihat ini ya, ini kesannya tuh ada daya beli yang cukup besar, tetapi langsung ditahan dengan daya jual yang cukup besar, sehingga penutupannya pun tercatat merah. Jadi ada terkoreksi ya hari ini, koreksi sekitar 3%. Nah, dengan volume yang cukup besar ini bisa memberikan tanda kepada kalian kemungkinan besarnya beberapa orang ini udah mulai take profit, atau beberapa broker atau bandar ini udah mulai take profit di sini. Nah, tetapi harganya ini masih pelan-pelan menanjak dan overall dia dari awal harga di sini dia masih menanjak ya. Nah, tetapi kalian harus lihat di sini MACD-nya dia terus melemah. Bahkan saat dia menyentuh level yang lebih tinggi di sekitar sini, overall dari segini sampai di level segini itu
naik sekitar 3% ya. Sekitar 3%, tetapi MACD-nya dia naiknya sangat kecil. Ini sangat kecil sekali. Jadi dari awalnya dia mulai mau uptrend, tetapi sekarang MACD-nya garisnya datar. Nah, ini sudah ada tanda-tanda bahwa ada pelemahan dari pergerakan sahamnya. Kita juga bisa lihat dari money flow index-nya ya. Pada saat ya harganya di sini, money flow index-nya menyentuh level di atas batas atasnya. Berarti emang area overbought ya. Nah, tetapi pas dia mulai koreksi, turun, which is wajar. Nah, tetapi pas dia pelan-pelan naik lagi, level tertingginya pun tidak menunjukkan MACD yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ini ada tanda-tanda nih, ada pelemahan nih dari pergerakannya. Terus kita bisa lihat juga ya dari 15 menitnya. Nah, dari 15 menitnya pun juga sama yang menunjukkan hal yang sama. Overall dia bahkan MACD garisnya pun melemah. Nah, di sini pun dia coba naik lebih tinggi lagi dengan level harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tetapi MACD-nya tidak menunjukkan nilai histogram yang signifikan. Dari money flow index-nya pun juga overall naik dia pas saat-saat ini, tetapi secara overall dia terus melemah ya. Kita lihat ya dari sini sampai sini, terus sekarang di sini. Jadi overall secara teknikal dia melemah. Nah, tetapi apakah sampai di sini saja kita merasa, oh berarti DGNS ini kayaknya mau turun? Nah, sekarang kita coba lihat dari pergerakan brokernya alias pergerakan dari bandarnya. Nah, yang cukup menarik dari DGNS ini adalah dari pergerakan brokernya. Di hari ini, hari Senin ini, kita lihat bahwa kita lihat list dari broker pembeli dan broker penjual. Nah, kita seperti analisa di video saya sebelum-sebelumnya, kita biasanya bandingkan apakah yang net buy itu rasionya sama dengan yang net sell. Kita lihat di sini ya. Nah, YP ini emang net net buy-nya cukup banyak ya. Nah, tetapi saya tidak terlalu suka mengandalkan YP, soalnya YP ini adalah broker nilai aset sekuritas dan secara umum tahu itu adalah broker YP atau nilai aset sekuritas ini adalah broker retail. Jadi bisa aja nih emang retail yang euforia beli banyak, dia bahkan nggak jualnya dikit. Jadi kita bisa anulir broker YP ya, dan kita fokus kepada broker-broker lain. Nah, kita lihat di sini ya, di top buyer-nya kita ada LG, kita lihat sini ya, LG, GR, MG, dan juga CP. Ini 3 broker ini bahkan tidak jual sama sekali, di sini jualnya sangat dikit dan net buy-nya sangat banyak. Jadi overall-nya ada 4 broker yang net buy. Tetapi volumenya ini kita bisa bilang cenderung sangat rendah ya. Nah, terus untuk net sell-nya kita lihat ada XC. XC net sell dengan luar biasa ya. Belinya sangat dikit, jualnya sangat banyak. Di sini juga AG jual semua ini, bahkan CS juga, TP juga. Jadi overall nih NI juga ya, CC juga. Jadi overall nih sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 broker yang net sell-nya cukup luar biasa. Seakan-akan dengan hari ini, kita kalau lihat dari brokernya, ini ada tanda-tanda distribusi bahwa 6 broker ini nih udah melepas saham-sahamnya kepada YP dan juga beberapa saham-saham broker-broker ini. Nah, tetapi apakah artinya ini udah tanda-tanda distribusi dan DGNS mau turun? Kita perlu lihat secara 1 minggunya ya, dan saya mau kasih point out lagi ya, bahwa ini adalah yang kalian perlu perhatikan. Jadi broker MG dan CP ini cukup terkenal mungkin di forum-forum yang kalian pernah dengar bahwa MG dan juga CP ini adalah salah satu broker yang bisa dibilang broker bandar. Ini kalau MG dan CP ini bahkan masuk dan dia tidak jual sama sekali, menurut saya cukup menarik, soalnya kemungkinan besar kalau mereka masuk seperti ini, harganya mungkin masih bisa didongkrak sekali lagi supaya mereka bisa TP. Soalnya kan kalau mereka baru beli hari ini, nggak mungkin dong mereka bisa untung ya. Bahkan pada penutupan pun dia tidak jual sama sekali. Jadi kita bisa tahu bahwa broker-broker ini masih mempunyai barang di DGNS. Nah, kalau secara satuan kan kita kesannya ini broker-broker bandar nih kayak lagi akumulasi ya. Nah, secara 1 minggu gimana nih? Apakah benar? Yuk kita lihat 1 minggunya ya. Nah, kalau secara 1 minggu lebih jelas terlihat bahwa ternyata yang net buy lebih banyak daripada yang net sell. Kita lihat ya, yang net sell pun bahkan tidak ada ya. Rata-rata setiap broker itu yang beli dan jualnya, rasio beli jualnya ini imbang. Tuh, kita lihat ya, PD, CC, XC, NI, rata-rata imbang ya, kalau kita lihat ya secara sekilas. Nah,
Kalau yang beli, kita lihat gimana? Kita lihat di sini. Ada CP yang tadi saya sebelumnya bilang ya, ada CP yang waktu one day-nya di hari Senin itu CP beli dan dia tidak jual sama sekali. Ini CP masih pegang barang cukup banyak. Masih net buy, DR masih net buy, TF masih net buy. Jadi ada 3 broker nih yang masih net buy luar biasa. Sedangkan di net sell-nya ini bisa kita bilang overall rata-rata sama di seluruh broker, jadi tidak ada net sell yang banyak. Nah, secara kesimpulan gimana dari analisa ini? Nah, secara kesimpulan sih menurut saya secara teknikal dia emang menunjukkan tanda-tanda pelemahan atau kemungkinan besar mau sideways. Soalnya kita tahu dari pergerakan brokernya pun ada tanda-tanda broker bandar yang mulai masuk kepada saham ini lagi. Dan kemungkinan besar mereka nggak mungkin mau untung, nggak mungkin mau rugi kan. Pasti mereka mau untung. Jadi kemungkinan besar mereka akan menerbangkan harga ini lagi atau didongkrak ke atas lagi sebelum mereka mungkin melakukan take profitnya. Gitu. Nah, tetapi saya secara pribadi karena saya kalau saya secara prinsip saya harus tahu apa yang saya beli dan secara value DGNS ini sudah cukup mahal, saya sih tidak sarankan ya untuk kalian menyimpan DGNS ini dan juga mempertaruhkan uang kalian dengan harapan bandar akan masuk lagi. Saran saya sih ya kalian tetap harus ada risk management dan juga seperti saran-saran saya sebelumnya melakukan take profit secara berkala. In case kita the worst thing happen, kita sudah mengantisipasinya dengan melakukan TP saat harga masih stabil. Soalnya kalau harga sudah mulai ARB, sudah turun segitu dalam, kita cenderung tidak menjualnya dan sulit untuk menjualnya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol belnya supaya kalian terupdate dan ternotifikasi dengan upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.